Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi di channel Irwan Gallery, tempat berbagi informasi. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasi tentang tata cara melakukan revisi VOK atau revisi Satker di aplikasi Sakti, mulai dari awal sampai terbentuk ADK. Bagaimana caranya? Simak video ini sampai selesai agar semua langkah-langkah yang kita lakukan itu bisa tersampaikan kepada teman-teman semua. Oke, kita masuk, kita login menggunakan user operator anggaran. Silakan teman-teman login. Oke, setelah masuk, kita masuk di menu penganggaran, menu pilih utility, kemudian pilih status history. Nah, karena kali ini kita akan melakukan revisi POK, jadi di sini ada dua pilihan, ada usulan revisi DIPA dan ada usulan revisi Satker atau PK. Karena kita revisi POK, maka kita pilih revisi POK. Konfirmasi copy POK ya. Jadi ini ada notifikasinya, kita copy POK-nya. Oke. Ada notifikasi ya berhasil copy data POK. Nah, setelah history awalnya terbentuk, jadi history awalnya adalah revisi Satker ya. Jadi berbeda dengan revisi DIPA. Kemudian kita masuk di RUAH. Kita akan masuk di bagian pengeditan anggarannya. Pilih belanja redesign, kemudian pilih Satker atau kode Satker. Kemudian tampilkan KRO-nya, ya terserah teman-teman mau tampilkan KRO-nya berapa item, itu tergantung kebutuhan. Kemudian pilih semua agar lebih terperinci, tayangkan semua. Oke, saya akan edit dan geser beberapa data, mulai dari belanja pegawai, karena ada sedikit belanja pegawai yang ternyata minus di akhir tahun, maka saya akan geser sedikit. Oke, selanjutnya ini tunjangan ikut gaji pokok ya. Teman-teman sambil diperhatikan saja ya. Nanti teman-teman tergantung kebutuhan atau di skip saja. Tergantung kebutuhan teman-teman sampai di mana editan belanja redesign-nya. Kemudian setelah semua kita edit, semua kita geser, tinggal kita simpan. Simpan dengan cara klik tanda disket di ujung kanan atas ya. Klik simpan. Oke. Maka akan muncul notifikasinya ya, data berhasil disimpan. Maka seluruh pergeseran atau data yang kita edit ya, di belanja redesign itu sudah selesai. Nah, kita akan cek monitoring digital stemnya. Karena kita revisi POK, harusnya digital stemnya itu tidak boleh berubah. Ketika digital stemnya berubah, yang punya teman-teman berubah, maka berarti ada kesalahan pergeseran yang telah kita lakukan, karena itu bukan kewenangan Satker ketika digital stemnya berubah. Jadi silahkan dicek. Kemudian setelah selesai kita belanja redesign, kita masuk di rencana penarikan
dana RPD-nya ya, karena otomatis pasti akan ada yang berubah di RPD setelah kita menggeser beberapa anggaran. Masuk, pilih satkernya. Oke, pilih output yang akan ditampilkan. Nah, kemudian pilih tayangkan semua. Ya, karena kalau cuma sampai level komponen itu tidak akan kelihatan. Nah, ini dia ya. Ini yang tadi kita geser. Ada beberapa item akun yang kita geser tapi masih dalam RO yang sama. Nah, silahkan diperbaharui, silahkan dilengkapi rencana penarikan dananya. Dilengkapi sampai semua yang berwarna merah pada level akun tersebut itu berubah menjadi warna hijau. Jadi teman-teman silahkan sisir berapa akun yang telah diganti atau digeser. Berarti itu harus merubah rencana penarikan dananya juga. Ini kita sambil perbaiki RPD, rencana penarikan dana masing-masing akun. Nah, ini tergantung kebutuhan saja teman-teman semua. Jika semua sudah berubah menjadi warna hijau, berarti itu tanda bahwa RPD-nya sudah selesai. Jika sudah selesai semua, kita telah menyelesaikan RPD-nya dan semua sudah berubah menjadi hijau, berarti rencana penarikan dananya sudah valid. Nah, sekarang kita pindah ke menu validasi data. Setelah kita buat RPD, setelah kita geser anggaran, kita buat RPD, kita pindah ke menu validasi data untuk memvalidasi data yang telah kita lakukan. Nah, ini muncul ya, data belum valid. Nah, silahkan dicentang tanda kotak di sampingnya. Kemudian klik proses. Oke, datanya sudah valid. Nah, jika teman-teman melakukan terkendala, ada data yang tidak valid, silahkan buka lihat validasi. Kemudian lihat kode validasinya ya. Apa yang masalah, kenapa tidak bisa tervalidasi? Teman-teman bisa lihat kodenya di sini. Jadi teman-teman lihat validasi, nah akan muncul kode permasalahannya. Nanti kodenya lihat di sini. Nah, seperti itu teman-teman untuk yang tidak bisa melakukan validasi data. Kemudian selanjutnya setelah kita validasi, ya kita anggap sudah selesai di user operator anggaran. Kita akan masuk di user approver atau user KPA. Silakan login menggunakan user KPA, user approver. Kita masuk. Kemudian kita cek ya, kita cek di penganggaran. Kita cek dulu di utility-nya. Kita pilih status story. Nah, ini ya, ini sudah ada di Satker. Kemudian kita masuk di monitoring, submit dan approve data. Nah, ini akan ketika sudah tervalidasi, datanya akan muncul di sini. Ya, revisi POK atau revisi Satker. Silahkan centang tanda kotak di S ya. Beri centang, ya itu menandakan persetujuan, kemudian simpan di bagian bawah. Oke, konfirmasi simpan data. Nah, ini sudah tersimpan, ada informasinya berhasil di notifikasi berhasil simpan. Ini berarti approver atau KPA itu sudah menyetujui revisi Satkernya. Nah, untuk bisa mengkonversi atau mengirim ADK ke SAS, maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah masuk di ROH, belanja redesign. Ya, ini dalam update COA ya, kita akan update COA. Masuk, kemudian pilih KRO-nya. Kalau kita tidak lakukan ini, maka kita tidak bisa mengirim ADK untuk ke SAS atau ke internal kita. Ini untuk teman-teman yang masih menggunakan aplikasi SAS. Nah, setelah muncul ya, ini sudah ada tanda persetujuan dari approver. Nah, sekarang klik revisi POK ya. Jadi kita klik revisi POK untuk update COA-nya. Nah, ini ya, input tanggal DIPA ya. Ini tanggal kita update-nya ya.
kita ajukan revisi satkernya. Nah, kemudian oke. Nah, ini akan muncul notifikasi sukses mengupdate GPL COA ya. Jadi datanya sudah masuk di aplikasi Sakti. Jadi kita tinggal kirim ADK ya. Oke, kita tinggal kirim ADK. Ini sudah selesai. Nah, kita kirim ADK ke SAS, bukan ke SPAN ya, karena revisi POK itu tidak sampai ke SPAN. Kita cuma sampai di internal satker masing-masing. Nah, kita tinggal coba mengirim ADK ke SAS untuk menyamakan data yang telah kita revisi di aplikasi Sakti dengan di aplikasi SAS. Meskipun tidak sama dengan data di OMSPAN, karena kita harus updating di Kanwil untuk menyamakan data di OMSPAN. Nah, ini ya, ADK, kirim ADK ke SAS, ini COA revisi satker ya. Nah, kemudian checklist ya, centang, kemudian kirim. Oke, kirim. Nah, akan terbentuk ADK yang akan kita gunakan nantinya ya, yang akan kita gunakan masukan untuk pembagian penambahan data di aplikasi SAS agar data di SAS sama dengan data yang telah kita revisi. Nah, seperti itu teman-teman cara melakukan revisi POK di tingkat satker. Mudah-mudahan teman-teman berhasil, silahkan dicoba. Dan ingat, ini adalah revisi POK internal satker dan harus diupdating di tingkat Kanwil DJPB untuk menyamakan data antara satker dengan Kementerian Keuangan atau OMSPAN. Nah, demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kita ini agar kita bisa eksis untuk berbagi informasi-informasi terbaru kepada teman-teman semua. Terima kasih telah menonton. Tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.